hari baru. Kesempatan baru memulihkan kejujuran di rumah laut. Hai Lincoln, kau suka potongan rambut baruku? Aku pergi ke salon baru yang memotong rambut di bawah 3 menit atau gratis. Itu bagus. Kau kelihatan menawan. Itu bohong. Kau tidak suka ini? Maksudku itu tidak buruk. Dia jelas masih berkata bohong. Katakan yang sebenarnya, Lincoln. Oke, baiklah. Itu potongan rambut terburuk yang pernah kulihat. Banyak area botaknya dan ada ekor tikus di bagian belakang. Bagus, inilah pentingnya kebenaran. Karena Lenny tahu rambutnya jelek, dia bisa memperbaiki situasinya. Jadi, jangan buat ibu menunggu. Bagaimana menurutmu? Sebaiknya kita bicara di mobil. Aku juga memasang kamera di Vanzilla. Baiklah, ini membosankan, Bu. Ibu menghabiskan 10 halaman untuk menggambarkan kebun. Ibu sebenarnya menulis metafora, tapi baiklah. Berat, tapi tiap penulis butuh masukan yang jujur. Hey Lori, kau ada waktu? Antar aku ke tempat pembuangan. Tiap hari Kamis, salon membuang sampah rambut. Apa kau tahu? Itu bisa menjadi isian untuk kursi empukku. Kalau kau tahan dengan bahunya. Antar? Secara teknis ya, aku bisa mengantarmu. Yeah! Ayo. Ya, sepertinya semua sudah terkendali. Dan sekarang, selagi semua terus berkata jujur, ini saatnya untuk pemulihan sel-sel tubuhku, alias tidur siang. Aku memberikan hadiahmu kepada kakek. Aku tertawa, tapi aku tidak mengerti. Kisah dongengmu terdengar dipaksakan. Puisimu jelek sekali. Napasmu seperti bau mayat. Ayah tak ingat nama tengahmu. Ibu bukan di kantor. Ibu sembunyi di ruang cuci sambil makan puding. Maafkan keterlambatanku, keluarga. Tadi aku cukup lama tidur siang. Jadi, apa menunya hari ini, Ayah? Kubis dan kecap ikan kembali ada karena permintaan. Hei, ada apa? Apa kalian tidak lapar? Ayah, aku benci mengatakan ini. Tapi berkat Lisa, kami tidak punya pilihan. Masakan ini menjijikan dan aku tidak menyukainya. Sungguh tidak enak. Baunya seperti kandang burung walet. Tapi tempo hari kalian semua... Saat itu pun kami tidak suka. Setelah kau tidur, kami memesan makanan. Selamat makan malam dengan sereal kalau begitu. Jadi, Luen, ada lelucon untuk menyemarakan makan malam kita ini? Ya, karena leluconku dianggap dipaksakan, sebaiknya tidak usah. Bu, ada cerita baru yang ibu buat? Katanya tulisan ibu sangat membosankan, jadi tidak usah. Baiklah. Lori, bagaimana kalau kau menceritakan gosip terbaru? Oh, aku tidak mau membuat kalian kesal dengan ceritaku yang berulang-ulang. Aku mau pergi. Nafsu makanku sudah hilang. Itu bohong. Kau masih ingin makan. Baiklah, aku akan makan di kamar. Aku juga. Aku tidak percaya juga. Mungkin ibu makan dengan tidak keren. Ya, aku akui makan sendirian tidak seru, tapi aku masih merasa ini yang terbaik. Bohong. Itu tidak benar. Kulakukan ini demi keluargaku dan mereka akan berterima kasih padaku. Bohong. Kau tidak lagi mempercayai itu. Oke, baiklah, kau benar. Eksperimen ini kacau sekali. Aku kira memaksakan kejujuran akan menolong keluargaku, tapi ternyata justru menghancurkannya. Ini adalah ironi. Perhatian, keluargaku. Bisakah kalian semua berkumpul di ruang keluarga? Apalagi, kau membuat kacamata pendeteksi buang angin? Tidak. Dengar, aku ingin minta maaf karena sudah bereksperimen dengan kalian. Kupikir kejujuran masih yang terbaik. Tapi aku paham mengapa kebohongan demi kebaikan itu penting untuk keharmonisan. Oh, syukurlah. Itu melegakan. Tidak perlu sembunyi. Jadi tanpa ditunda lagi, kameranya akan kuhancurkan. Ayah, tolong bantu aku. Ada ratusan yang perlu dimusnahkan. Ya, aku lupa ini dilindungi oleh sistem pertahanan tingkat militer. Oh tidak, apa kameranya akan terpasang selamanya? Pasti ada cara lain. Baiklah, kalian siap? Berbohonglah. 1 tambah 1 adalah 6. Itu bohong. Bulan terbuat dari keju biru. Itu palsu. Bumi itu benar-benar datar. Itu dusta. Bohong, dusta, palsu, kecohan, fiksi, bualan, tipuan, karangan belaka, sistem tidak sanggup lagi.
Apa masalahnya? Itu hanya dokter mata. Masalahnya, Todd, aku punya fobia yang tidak rasional pada dokter mata. Tapi itu tidak masuk akal. Kau jenius. Aku bilang itu tidak rasional, Todd. Aku sudah mencoba melatih diriku untuk melupakannya, tapi tidak bisa. Sekarang hanya embusan udara. Oh, tidak, jangan. Kenapa kau tidak melakukan tes dan membuat kacamatamu sendiri? Todd, kau mesin robot yang sangat indah. Itu ide bagus. Bagaimana hasilnya? Ya, ini tidak sempurna, tapi aku rasa ini bisa dipakai. Sekarang, bisa kau memberiku sedikit ruang? Kau terlalu dekat, Todd. Ya. Sekarang, ayo tunjukkan pada ayah dan ibu. Haha, kita sampai. Maksudku, Lisa, kami akan menunggu di lobi. Kau akan baik-baik saja, sayang. Itu benar, Lisa. Tenang, pemeriksaan ini sama sekali tidak terasa sakit. Itu menurut kalian, tapi aku tahu semua tentang hembusan udara menakutkan itu. Tidak ada hubungannya, tapi makanan apa yang sehat untuk mata? Ikan, susu, dan wortel. Akan ku ingat. Aku dekat jendela lantai 3. Selamatkan aku. Mengerti. Baiklah, Lisa. Lisa? Sekarang kemana, Lisa? Entahlah, tapi tidak bisa tetap di sini. Kita punya 4,3 menit sebelum semua orang mencari kita. Jadi, sekarang kita harus keluar kota, melarikan diri secepatnya. Apa kau dengar itu? Kita pasti dekat stasiun kereta. Sebelah sini, Todd. Tapi Lisa, menurutku... Oh, Todd, tolong. Aku rasa aku bisa mengenali peluit kereta saat mendengarnya. Kau tidak pernah menganggapku serius. Aha! Lokomotif ini jalan keluar kita dari sini, Todd. Berdasarkan angin dan sudut matahari, kemungkinan terbesar kita menuju ke tenggara. Aku tidak bisa melihat apapun, jadi aku harus mempercayai kata-katamu. Todd, berapa lama aku tertidur? Melarikan diri sangat melelahkan. Entahlah, aku juga dalam mode tidur. Ayo. Oh. Aku rasakan angin laut menyegarkan ini. Dan cium aroma jeruk itu, pasti kita di Florida. Biasanya aku tidak bilang ini, Todd. Tapi malam ini, aku yang bayar layanan kamar. Salam, pelayan. Oh, maafkan aku. Kau pasti pemiliknya. Beritahu aku, tuan yang baik. Apa kami bisa dapat kamar 2 kasur? 5 sen. Ini hari yang hebat. Ayo, Todd. Mungkin mereka punya sarapan pagi. Layanan kamar? Sashimi salmon, terima kasih. Todd, makan malam siap. Orang baik, aku lupa bilang terima kasih. Tapi jangan langsung dihabiskan. Telapak yang empuk, cakar besar seperti predator. Ini adalah Ursus americanus. Nama lainnya, beruang. Aku membuat kesalahan berbahaya. Tunggu, kau bukan Todd. Kau adalah vakum industri T1600 super kuat. Terima kasih, Dr. Trent. Dan pujian atas keterampilan doktermu, itu ujian yang tidak menyakitkan. Aku pasti akan kembali untuk pemeriksaan sekarang setelah aku menaklukkan fobiaku. Hanya perlu serangan beruang untuk mengobatiku.
Saksikan saat Lincoln luar biasa menunjukkan kemampuan yoyo hebatnya. Akan kubawa anjing jalan-jalan. Bukan kau, Charles. Maksudku yoyo. Aku akan pergi keliling dunia. Maaf, ini istilah yoyo. Lincoln luar biasa akan beristirahat sebentar. Astaga, sebaiknya aku beritahu Lisa. Kau telah menghancurkan karya seumur hidupku. Aku membencimu dan tidak lagi menganggapmu ada. Aku tidak akan memberitahu Lisa. Yang benar saja, Charles. Sejak kapan kau punya nurani? Aku melihatmu buang air di sofa. Lagi pula, jika kudiamkan saja, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Akan kuhilangkan buktinya dan tidak akan ada yang tahu. Aku tidak mengerti apa yang salah. Sains itu mudah sekali berubah. Hai Lori, aku mau tanya, apa memang benar ada jendela di lemari kita? Itu bukan jendela. Percobaan Lisa membuat lubang di dinding. Apa ini? Untuk sayangku yang tercantik. Leni, kenapa foto Bobby ini ada di lemari bagianmu? Oh, itu dia. Hadiah kejutan dari Bobby untuk peringatan 88 hari kalian. Dia memintaku menyembunyikannya, tapi aku lupa di mana. Hari peringatan itu 8 hari lalu. Dan Bobby memberiku kaos kaki. Aku tidak percaya ini. Kau bertemu Bobby secara diam-diam. Kau bukan saudaraku lagi. Apa semuanya baik-baik saja setelah terjadinya ledakan acak dan tidak terduga yang tidak diketahui sama sekali? Apa yang terjadi? Truk terjatuh di kepalamu. Tentu saja. Semua tahu kalau benda yang jatuh pada kecepatan 9,8 meter per detik pangkat 2, maka itu akan membuat hilangnya kesadaran sesaat. Aku tahu itu. Pertanyaannya, bagaimana kau tahu? Hei, aku pernah melihat ini di film. Benturan di kepalanya mengubah otak Lenny menjadikannya pintar. Lincoln, sepertinya kau tidak bisa membedakan antara fakta ilmiah dan tipuan buatan Hollywood. Aku tidak mengerti. Lihat, Lenny yang sama. Dia bahkan tidak bisa memahami bahasa sederhana. Tidak, aku tidak mengerti kenapa kau kalikan Z polinominal sebelum kau menyelesaikan eksponen bilangan bulat non-negatif. Dan sekarang aku permisi dulu, aku mau buktikan fisika Newton itu salah. Dadah. Duniaku tidak lagi masuk akal. Apa tidak ada sofa untuk kau kotori? Dengar, Charles, itu pertanyaan retoris. Aku dengar ada berita terkini. Kuharap bukan salah satu saudariku. Tucker, aku dari Fleetwood and Fuel, di mana 2 bandit tidak dikenal membawa pergi semobil penuh daging dan mesin permen kapas. Bukan tidak diketahui, mereka saudariku. Pengkhianatan mereka lebih menyakitkan dari otak beku. Ada kabar bahwa mereka saat ini dalam pengejaran polisi kecepatan lambat. Kenapa bisa seperti ini? Seseorang pasti bertanya, kenapa gadis-gadis itu seperti ini? Dan mengapa anak 4 tahun bekerja di pompa bensin? Wawancara selesai. Tunggu. Sekarang jangan lupa datang ke Flips Food and Fuel, rumah Flippy. Sekarang wawancara selesai. Aku sedang menontonnya. Lucy, setidaknya kau masih normal. Tidak normal. Aku digigit kelelawar vampir yang dibebaskan oleh Lana. Ini hari terhebat. 9 saudariku hilang, tapi 1 bisa kuselamatkan. Lily? Lily! Oh tidak, cairan kimia Lisa, apa yang telah kulakukan? Jangan makan aku, Lily! Jadi itu hal terburuk yang bisa terjadi. Aku sangat setuju. Aku akan beritahu Lisa. Beritahu Lisa apa? Aku bermain yoyo, lalu aku lepas kendali. Aku merusak percobaanmu. Aku minta maaf. Aku memang pantas kau marahi. Aku bingung. Kau tidak marah? Marah? Aku sangat senang. Kau buktikan hipotesisku. Kau tahu kecerobohanmu itu adalah variabel yang dibutuhkan oleh percobaan terkontrol ini. Aku masih bingung. Terima kasih kau menjadi orang yang ceroboh. Dan karena mengakui perbuatanmu,